Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi dari Statement of Cash Flow. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Etenius Aril dan MPM Akhir 310, Julia Ayu Lestari MPM Akhir 307, Amalia Zulfa Latifah MPM Akhir 199, dan terakhir Dinda Aulia Rosa dan MPM Akhir 141. Selanjutnya ada arus kas metode langsung. Laporan arus kas metode langsung adalah salah satu pendekatan untuk menyusun laporan arus kas, terutama pada bagian arus kas dari aktivitas operasional. Metode ini mencatat arus kas secara terperinci berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode tersebut. Ciri-ciri metode langsung. Yang pertama, ada menyajikan penerimaan kas atau cash receipt dari pelanggan atau pendapatan lainnya. Kedua, menyajikan pengeluaran kas yaitu atau cash payment untuk operasional seperti pembayaran gaji, pembelian bahan baku, pembayaran utang, dan lain-lain. Yang ketiga, tidak menggunakan akun laba rugi seperti depresiasi atau amortisasi karena hanya berfokus pada transaksi yang mempengaruhi kas. Selanjutnya ada keunggulan metode langsung. Yang pertama, memberikan informasi yang lebih rinci dan transparan. Kedua, memudahkan pengguna laporan dalam memahami arus kas dari operasional. Selanjutnya ada contoh soal. Jika diketahui dari perusahaan dagang PT Sahan Profit untuk pada April 2017 sebagai berikut. Yang pertama ada kas awal 30 juta, pembelian persediaan barang dagang 20 juta, pembelian peralatan 1 juta, beban operasi perusahaan sebesar 3 juta, penjualan barang dagang sebesar 50 juta, piutang penjualan barang dagang kepada pelanggan sebesar 4.500.000, beratan bunga 500.000, penjualan mesin yang sudah dipakai 10 juta, penjualan saham ke pihak investor 5 juta, penghasilan 1.500.000, pembayaran dividen 500.000, pembayaran hutang bank 200.000, pembayaran beban bunga 1.000, laba bersih 15.000. Untuk penyelesaiannya, yang pertama itu kita menggunakan arus kas yang berasal dari kegiatan operasi penerimaan kas. Nah, penerimaan kas dari pelanggan itu 50 juta dan pendataan dagang 4.500.000. Pendataan bunga diterima 500.000 dijumlah semua, ketemu hasilnya 55.000 total penerimaan kasnya. Yang kedua, kita melakukan penghitungan pengeluaran kas. Pembelian persediaan barang dagang 20.000, pembayaran beban operasi 5 juta, pembayaran beban bunga 1 juta, pembayaran beban pajak 1.500.000. Total pengeluaran kasnya dijumlah semua ketemu 27.500.000. Aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi, ada penerimaan kas yaitu penjualan mesin 1 juta, terus pengeluaran kasnya pembelian peralatan 3 juta. Selanjutnya, aliran kas untuk kegiatan investasi yaitu 1 juta dikurangi 3 juta yaitu minus 2 juta. Aliran kas dari kegiatan keuangan, penerimaan kas ada penjualan saham sebesar 5 juta, dan pengeluaran kas itu ada pembayaran dividen sebesar 2 juta dan pembayaran utang bank sebesar 10 juta. Total pengeluaran kasnya itu ada 12 juta dan aliran kas bersih dari kegiatan keuangan sebesar 17 juta. Nah, terakhir kenaikan kasnya itu ada 8.500.000, saldo kas awal 30 juta dan saldo kas akhir ditambah dan mendapatkan hasil 38.500.000. Selanjutnya, arus kas metode tidak langsung. Jadi, laporan arus kas metode tidak langsung adalah metode penyusunan laporan arus kas yang memulai perhitungan dari pendapatan bersih aliran kas aktivitas operasional. Metode tidak langsung dimulai dari laba bersih atau rugi bersih, yang artinya dalam metode ini tidak ada pemisahan langsung antara transaksi non-kas dan transaksi kas yang berkaitan dengan aktivitas operasional. Pada arus kas metode ini atau metode tidak langsung,
laporan arus kas akan mengalokasikan perubahan dalam pos-pos laba bersih atau rugi bersih yang tidak melibatkan kas seperti penyusutan, amortisasi, dan perubahan dalam aset dan kewajiban lancar yang tidak berdampak langsung pada aliran kas. Data yang bisa digunakan dalam membuat laporan arus kas metode tidak langsung ini adalah data komparatif laporan keuangan dari tahun lalu dan tahun berjalan. Komponen arus kas metode tidak langsung ini diantaranya ada beban depresiasi dan amortisasi, kemudian untung atau rugi atas pelepasan aset tetap, kemudian piutang usaha, beban dibayar di muka, persediaan, utang usaha, dan utang pajak penghasilan. Berikut ilustrasi atau contoh soal dari arus kas metode tidak langsung. Jadi tax consultants itu membeli tanah, bangunan, peralatan, dan pendapatan dan laba neto itu meningkat secara substansial selama tahun pertama. Jadi berdasarkan laporan posisi keuangan komparatifnya, seperti yang ditunjukkan pada informasi tersebut, itu kas mengalami penurunan sebesar 12.000 dari 49.000 menjadi 37.000. Kemudian kenaikan pada tanah, seperti yang ditunjukkan pada perubahan akun tanah, perusahaan itu membeli tanah sebesar 70.000 selama periode tersebut. Transaksi ini merupakan aktivitas investasi yang dilaporkan sebagai penggunaan kas. Kemudian ada kenaikan pada bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan. Seperti yang ditunjukkan dalam data tambahan dari perubahan akun bangunan, tax konsultan itu memperoleh gedung perkantoran dengan menggunakan kas sebesar 200.000. Jadi transaksi ini merupakan arus kas keluar dilaporkan dalam bagian investasi. Kemudian kenaikan sebesar 11.000 dalam akumulasi penyusutan diakibatkan dari pencatatan beban penyusutan bangunan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, beban penyusutan yang dilaporkan tidak berpengaruh pada jumlah kas. Kemudian, ada kenaikan pada perawatan dan akumulasi penyusutan terkait. Kenaikan peralatan sebesar 68.000 sebagai akibat perusahaan menggunakan kas untuk membeli peralatan. Transaksi ini merupakan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Selanjutnya ada penurunan piutang usaha. Piutang usaha itu mengalami penurunan selama periode berjalan karena penerimaan kas lebih tinggi daripada pendapatan yang dilaporkan pada basis akrual. Untuk mengkonversi laba neto menjadi arus kas neto dari aktivitas operasi, penurunan sebesar 10.000 pada piutang harus ditambahkan ke laba neto. Kemudian, kenaikan biaya dibayar di muka. Bila biaya dibayar di muka atau aset itu meningkat selama periode berjalan, biaya pada laporan laba rugi akrual lebih rendah daripada laporan laba rugi berbasis kas. Alasannya karena tax konsultan telah melakukan pembayaran kas selama periode berjalan, tetapi beban telah ditangguhkan ke periode masa depan. Untuk mengkonversi laba neto menjadi arus kas neto dari aktivitas operasi, perusahaan harus mengurangi laba neto sebesar 6.000 pada biaya dibayar di muka. Kenaikan biaya dibayar di muka akan menghasilkan penurunan kas selama periode tersebut. Kemudian ada penyusutan atau kenaikan akumulasi penyusutan. Pembelian aset dapat disusutkan adalah penggunaan aset yang ditunjukkan di bagian investasi pada tahun perolehan. Beban penyusutan tax konsultan itu sebesar 21.000 adalah biaya non-tunai. Perusahaan menambahkannya kembali ke laba neto untuk memperoleh arus kas neto dari aktivitas operasi. Jadi, adanya 21.000 ini adalah jumlah penyusutan pada bangunan sebesar 11.000 ditambah penyusutan pada peralatan sebesar 10.000. Jadi berikut laporan arus kas metode tidak langsung dari tax consultants. Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Dimulai dari laba neto yang sudah dihitung di laporan laba rugi sebelumnya itu sebesar 134.000. Kemudian ada penyesuaian untuk merekonsiliasikan laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Ada beban penyusutan sebesar 21.000, kemudian penurunan piutang usaha sebesar 10.000, kemudian kenaikan biaya dibayar di muka sebesar 6.000, dan kenaikan utang usaha sebesar 35.000. Dan menghasilkan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi itu sebesar 194.000. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama ada pembelian tanah, berarti kas keluar sebesar 70.000. Kemudian ada pembelian bangunan, kas keluar lagi sebesar 200.000. Kemudian ada pembelian peralatan, kas keluar lagi sebesar 68.000. Jadi total kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi yang dikeluarkan itu sebesar 338.000. Kemudian selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada penerbitan obligasi, berarti perusahaan akan mendapatkan kas itu sebesar 150.000. Kemudian ada pembayaran dividen. Perusahaan mengeluarkan kas sebesar 18.000. Jadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan itu sebesar 132.000. Jadi penurunan
neto pada kas itu sebesar 12.000, didapatkan dari 194.000 dari aktivitas operasi ditambah 132.000 dari aktivitas pendanaan, kemudian dikurangi 338.000 dari aktivitas investasi. Itu menghasilkan penurunan sebesar 12.000. Kemudian ditambah dengan kas pada 1 Januari 2011 sebesar 49.000 dan menghasilkan kas tanggal 31 Desember 2011 sebesar 37.000. Selanjutnya, perbandingan dari perbedaan mendasar antara laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Yang pertama, perhitungan arus kas. Dalam metode langsung, laporan arus kas disusun dengan mencatat langsung aluran kas masuk dan kas keluar dari kegiatan operasional bisnis. Misalnya, jika perusahaan menerima pembayaran dari buyer, jumlah tersebut dicatat langsung sebagai penerimaan kas. Sebaliknya, jika perusahaan membayar untuk pembelian bahan baku, jumlah tersebut dicatat langsung sebagai pembayaran kas. Sedangkan dalam metode tidak langsung, laporan arus kas tidak memisahkan transaksi non-kas dari transaksi kas langsung. Sebaliknya, laporan ini menyesuaikan laba bersih dengan mengalokasikan perubahan dalam pos-pos non-kas seperti penyusutan, amortisasi, dan perubahan dalam aset serta kewajiban lancar yang tidak mempengaruhi arus kas secara langsung. Yang kedua, skala bisnis yang menggunakan. Laporan arus kas metode langsung paling sesuai untuk bisnis kecil tanpa transaksi tunai yang signifikan, karena bisnis kecil seringkali memiliki volume transaksi yang lebih rendah dan tidak terlalu banyak transaksi non-tunai. Metode ini tuh lebih mudah diimplementasikan dibandingkan metode tidak langsung. Sedangkan laporan arus kas metode tidak langsung biasanya lebih sesuai untuk bisnis dengan skala menengah hingga besar. Bisnis yang lebih besar sering memiliki lebih banyak transaksi termasuk non-tunai, seperti penyusutan aset, perubahan dalam utang dan piutang, serta penyesuaian untuk biaya dan pendapatan yang belum diterima. Nah, yang ketiga, rincian data yang disajikan. Laporan arus kas metode langsung memberikan rincian lebih detail tentang setiap sumber penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional. Misalnya, dalam laporan akan terlihat secara jelas berapa jumlah kas yang diterima dari penjualan barang, berapa yang dibayarkan kepada supplier, gaji karyawan, pembayaran bunga, dan sebagainya. Sedangkan pada laporan arus kas metode tidak langsung tidak memberikan rincian spesifik mengenai setiap penerimaan atau pengeluaran kas, melainkan laporan ini hanya menunjukkan arus kas dari kegiatan operasional melalui penyesuaian dari laba bersih tanpa merinci transaksi kas individual seperti perubahan piutang, persediaan, atau utang. Selanjutnya, yang keempat, metode penyusunan. Penyusunan pada metode langsung berdasarkan pada buku kas atau bank yang diawali dari kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional. Perusahaan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pendanaan. Pada metode tidak langsung, penyusunannya didasarkan pada laporan laba rugi dan neraca. Dengan cara tersebut, maka harus dilakukan beberapa penyesuaian terlebih dahulu, seperti eliminasi transaksi yang menggunakan metode accrual, sebab laporan arus kas menggunakan cash basis, bukan accrual basis. Nah, yang terakhir, komponen. Akun-akun pada metode langsung umumnya ditandai dengan penerimaan dan pembayaran. Berikut ini adalah contoh format laporan arus kas metode langsung. Nah, penerimaan dari pelanggan kemudian dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok, dikurangi juga dengan pembayaran gaji karyawan dan pembayaran bunga. Selanjutnya dihasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, sedangkan format umum yang terdapat pada metode tidak langsung ada sebagai berikut, yaitu laba bersih ditambahkan dengan beban non-kas, kemudian dikurangi kenaikan piutang, lalu ditambahkan lagi dengan penurunan persediaan, kemudian arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, selanjutnya latihan soal chapter 23 soal P236. Chapman Company
pengecer besar sepeda dan aksesoris, mengoperasikan beberapa toko, dan merupakan perusahaan publik. Laporan posisi keuangan komparatif dan laporan laba rugi untuk Chapman per 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut. Perusahaan sedang mempersiapkan laporan arus kasnya. Berikut ini adalah laporan perbandingan posisi keuangan perusahaan Chapman per 31 Mei, bisa dilihat pada PPT, serta laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2022. Berikut ini adalah informasi tambahan mengenai transaksi Chapman selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022. Yang pertama, semua penjualan selama tahun tersebut dilakukan secara kredit. Kedua, semua barang dagangan dibeli secara kredit meliputi total akun hutang usaha. 3. Aset pabrik senilai $98.000 dibeli dengan membayar tunai $28.000 dan menerbitkan 7.000 saham biasa. 4. Biaya lain-lain terkait dengan pos-pos prabayar. 5. Semua pajak penghasilan yang timbul selama tahun tersebut telah dibayarkan pada tahun tersebut. 6. Untuk menambah kasnya, Chapman menerbitkan 2.000 saham biasa pada nilai nominal. Yang 7. Tidak ada penalti yang dikenakan atas pelunasan obligasi. Dan yang terakhir, dividen tunai sebesar $105.000 diumumkan dan dibayarkan pada akhir tahun fiskal. Nah, soal A yaitu bandingkan dan bedakan metode langsung dan metode tidak langsung untuk melaporkan arus kas dari kegiatan aktivitas operasi. Nah, kedua metode ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan gambaran yang jelas tentang aliran kas masuk dan keluar yang dihasilkan dari aktivitas bisnis sehari-hari perusahaan. Nah, metode langsung secara langsung menjumlahkan semua penerimaan kas dari aktivitas operasi, misalnya penjualan tunai, penerimaan piutang, dan mengurangkan semua pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Contohnya seperti pembelian persediaan tunai dan pembayaran utang usaha. Nah, metode tidak langsung dimulai dengan laba bersih yang tercantum dalam laporan laba rugi, kemudian dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh transaksi non-kas dan perubahan dalam akun lancar. Nah, metode langsung ini cocok digunakan jika perusahaan ingin memberikan informasi yang sangat detail tentang arus kas dari aktivitas operasi atau jika perusahaan memiliki sistem pencatatan kas yang sangat baik. Nah, sedangkan metode tidak langsung cocok digunakan jika perusahaan ingin menyajikan laporan arus kas secara lebih ringkas dan efisien, atau jika perusahaan tidak memiliki data yang sangat rinci mengenai setiap transaksi kas. Selanjutnya di sini saya akan menjawab soal B. Arus kas dari aktivitas operasi itu sendiri terdiri dari kas dari pelanggan sebesar Rp1.238.250. Itu dapat dari Rp1.255.250 dikurangi dengan Rp75.000 dikurangi Rp58.000. Selanjutnya ada pembayaran kas, itu meliputi pembelian barang dagang sebesar Rp684.000 itu di debit. Untuk perhitungan Rp684.000 itu terdiri dari pembelian sebesar Rp692.000 dikurangi dengan hasil dari utang usaha sebesar Rp8.000. Selanjutnya beban gaji sebesar Rp276.850. Itu terdiri dari Rp252.100 ditambah dengan Rp72.000 dikurangi Rp47.250.000. Selanjutnya beban gaji itu di debit sebesar Rp10.150.000. Terdiri dari Rp8.150 ditambah dengan Rp9.000 dikurangi Rp7.000. Beban bunga di debit sebesar Rp73.000 hasil dari Rp75.000 dikurangi Rp27.000 dikurangi dengan Rp25.000. Beban pajak penghasilan di debit sebesar Rp43.000. Di total hasilnya Rp1.087.000. 1. 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 1
Arus kas dari aktivitas operasi itu sendiri hasil dari kas dari pelanggan dikurangi dengan beban pajak penghasilan, itu dikredit. Selanjutnya, arus kas dari investasi itu meliputi pembelian aset tetap sebesar 28.000 dikredit, itu minus. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan meliputi kas dari penerbitan saham nilai pari sebesar 20.000 di debit. Untuk perhitungannya 2.000 dikali dengan 10. Kas yang dibayarkan meliputi untuk dividen itu sebesar 105.000. Untuk utang obligasi sebesar 30.000 di debit. Arus kas dari aktivitas pendanaan itu dikredit sebesar kas dari penerbitan nilai pari dikurangi dengan untuk dividen dikurangi dengan untuk utang obligasi sebesar negatif 115.000 rupiah dikredit. Untuk kenaikan kasnya sebesar 8.250 itu hasil dari total arus kas dari aktivitas operasi ditambah dengan pembelian aset tetap ditambah dengan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 8.250 di kredit. Selanjutnya, kas pada tanggal 31 Mei 2009 itu sebesar 20.000 di kredit. Kas 31 Mei di tahun 2010 sebesar dari jumlah 8.250.000 kenaikan kas ditambah dengan kas 31 Mei 2009 itu sebesar 28.250.000 rupiah di kredit. Selanjutnya saya akan menjawab soal C. Di sini laba bersihnya 130.000 di kredit. Penyesuaian laba bersihnya terdiri dari beban penyusutan sebesar 25.000, penurunan persediaan barang dagang sebesar 30.000, kenaikan utang usaha sebesar 8.000 diambil dari 123.000 dikurangi 115.000. Kenaikan utang bunga di debit sebesar 2.000 diambil dari 27.000 dikurangi 25.000. Untuk kenaikan piutang usaha itu di debit sebesar negatif 17.000 diambil dari 58.000 dikurangi 75.000. Kenaikan biaya dibayar di muka itu sebesar negatif 2.000 itu di debit diambil dari 7.000 dikurangi dengan 9.000. Penurunan utang gaji sebesar negatif 24.750.000 rupiah itu di debit diambil dari negatif 72.000 dikurangi 47.250. Untuk totalnya penyesuaian laba bersih sebesar 21.250.000 rupiah itu di kredit. Arus kas dari aktivitas operasi itu dikredit sebesar 151.250 diambil dari laba bersih ditambah dengan penurunan utang gaji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.